Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Apa kabar sahabat Merajut Nusa? Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman semua terkait dengan laman publik ya, dari Dapodik atau data pokok pendidikan yang bisa diakses sebagai salah satu sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Nah, untuk bisa mengakses laman tersebut, teman-teman bisa ketik saja dapo.dikdasmen.go.id. Tampilannya seperti ini ya. Dari sini ada beberapa menu, teman-teman, dan untuk memanfaatkan data-data yang ada di sini, kita tidak perlu login. Jadi kita nggak perlu login ya untuk memanfaatkan data-data yang ada di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lihat satu persatu. Ini di beranda, ada menu unduhan, ada berita, ada tentang data pokok, kemudian progres data, dan bantuan. Kalau untuk teman-teman dinas pendidikan maupun teman-teman yang ada di sekolah, laman ini sudah menjadi laman yang sering digunakan sehingga sangat familiar bagi teman-teman dinas pendidikan maupun eh, sekolah ya. Tapi untuk stakeholder lainnya, teman-teman yang ada di OPD Bapeda, kemudian atau OPD-OPD lain yang terkait, sekiranya memerlukan data dari Dapodik bisa dilihat dari laman ini, sebagai salah satu sumber datanya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kalau di sini ada shortcut manajemen Dapodik ini untuk akses ke dalam khusus untuk tim-tim teknis ya. Nah, kemudian ada juga info bos di sini shortcutnya. Oh, ini masih ada masalah. Oke. Kemudian ada link ke BOP, ke Arkas, ke PIP, atau ke situs Pusdatin lainnya. Nah, ini bisa kita lihat juga. Oke, kalau misalnya kita coba di sini. Ini untuk mengelola program Indonesia Pintar ya, teman-teman. Nah, baik kita lanjutkan. Kalau kita scroll ke bawah di sini. Nah, ini ada jumlah ya, rekapitulasi data pokok pendidikan nasional. Ini counting date datanya per 26 Maret 2025 ya, teman-teman semua. Nah, sehingga nanti bisa dilihat kalau kita klik di link sekolah misalnya. Link sekolah. Nah, ini menampilkan per wilayah. Oke. Ini saya ambil contoh Lampung. Lampung. Nah, ini jumlah sekolah di Provinsi Lampung dengan kondisi di semester genap 2024-2025 ya. Jadi, teman-teman yang di Bapeda misalnya bisa memanfaatkan data ini ketika memerlukan data jumlah sekolah di Provinsi Lampung berdasarkan Dapodik berapa sih yang ada di Waikanan misalnya. Nah, ini kita bisa turunkan jumlahnya sampai ke tingkat kecamatan. Nah, ini sekolahnya juga ada. Nah, sampai ke dalam sekolahnya kita bisa melihat juga informasi per sekolahnya. Jadi sudah cukup komplit teman-teman informasinya. Misalnya kita coba di kabupaten lain, Tulang Bawang Barat. Saya ingin mengetahui, kita lihat di sini di Lambukibang ada 48 sekolah misalnya. Kita lihat di sini 48 sekolah. Sekolahnya apa saja, mulai dari SD. Nah, ini kalau saya ingin melihat kondisi atau informasi lebih detail terkait SD 2 Lambukibang misalnya.
Nah, ini terakhir sinkronnya ada di 14 Maret 2025. Teman-teman bisa manfaatkan ini informasinya. Nah, di sini ada tentang informasi sekolahnya ya teman-teman ya. Nah, ini kepala sekolahnya Pak Eko Nurwahyudi terdata di sini. Operator SD Gilang, akreditasi B dan informasi lainnya. Rekapitulasinya ada, kontaknya juga ada di sini. Nah, ini ya teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman juga membutuhkan data lengkap lainnya terkait dengan Sarplasnya, ini ada semua di sini, terdata semua. Nah, ini informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, teman-teman di stakeholder terutama ketika membutuhkan data pokok pendidikan, sekali lagi bisa diakses di laman dapo.dikdasmen.go.id. Nah, selanjutnya teman-teman kita kembali lagi ke menu sini. Ini tadi yang kita buka tentang data pokok sekolah. Nih ya, data pokok sekolah isinya yang tadi. Ini kita di Lampung misalnya. Di Lampung kalau kita lihat jumlah sekolahnya ada 13.443 sekolah dengan negeri 5.492 dan swasta 7.951 sekolah. Nah, ini teman-teman ya, kondisi di Provinsi Lampung. Untuk melihat ke dalamnya seperti tadi, bisa dilihat ke dalamnya sampai di tingkat kecamatannya, jumlah sekolahnya. Selanjutnya kita coba pindah ke data peserta didik. Ini peserta didik ya, jumlah peserta didik yang ada di Provinsi Lampung itu 1.705.227. Nah, ini jumlah siswa di Provinsi Lampung, jumlah peserta didik di Provinsi Lampung yang terdata di laman dapo.dikdasmen.go.id. Sumber datanya dari mana? Ini dari data Dapodik ya, dari data Dapodik sekolah ya, teman-teman. Nah, berapa total siswa laki-lakinya? Itu ada 880.014 orang. Kemudian siswa perempuannya ada 825.213 siswa perempuan yang ada di Provinsi Lampung. Kalau teman-teman klik di nama provinsinya ini nanti akan menampilkan sebaran peserta didik per kabupaten kota. Sini. Sehingga teman-teman yang membutuhkan informasi terkait berapa sih misalnya siswa SD di Provinsi Lampung. Nah, ini ya teman-teman, siswa SD di Provinsi Lampung itu ada 795.688 orang. Laki-lakinya murid SD, siswa SD itu ada 411.933, sedangkan yang perempuan ada 383.755 orang. 383.755 orang. Nah, ini data per akses ya, per akses. Saya akses hari ini ya, teman-teman. Nah, itu jumlah siswa ini juga sangat bermanfaat untuk kita menganalisis kondisi kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian data kondisi per kabupaten kota ini juga bisa kita turunkan ya di per kecamatan, misalnya di Pesawaran, sebaran siswa di Kabupaten Pesawaran ini bisa dilihat ini angka per kecamatannya. Ini di Kecamatan Tegineneng. Kalau kita lihat ada 9.995 orang siswa. Nah, kita lihat. Nah, angka 9 ribuan siswa tadi itu tersebar di beberapa sekolah yang ada di Tegineneng ini, teman-teman. Nah, ini jadi basisnya basis kecamatan sekolah ya, lokasi sekolah, teman-teman. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini ada informasi sinkron, artinya terakhir sekolah melakukan sinkronisasi dengan server di Dapodik tanggalnya. Seperti kalau kita lihat yang di SD misalnya. Ada sekolah SD 23 Neneng, dia terakhir melakukan sinkron dengan server Dapodik 23 Maret 2025 jam 13.35.02 detik. Nah itu kita lihat profilnya. Nah ini sekolahnya SD 23 Neneng teman-teman. Nah ini sangat bagus ya, informasi yang disajikan ini untuk kita gunakan dalam sebagai bahan ya, sebagai bahan perencanaan, sebagai bahan data untuk menganalisa kondisi pendidikan di Provinsi Lampung. Selanjutnya, setelah peserta didik, kita lihat data pokok rombel. Rombongan belajar di Provinsi Lampung ini cukup besar. Untuk semua jenjang ada 78.778. Kalau kita lihat sebarannya di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, yang terbesar tetap di Kabupaten Lampung Tengah, di mana di Lampung Tengah ada 11.408 rombel, teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat sebaran per rombel per jenjangnya. Masih sama dengan yang sebelumnya. Angka ini bisa kita turunkan sampai ke tingkat kecamatan ya teman-teman, hingga bisa dilihat misalnya di ini yang saya buka Tanggamus ya, di Kabupaten Tanggamus sebaran rombel per kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Nah misalnya di Kelumbayan, di Kecamatan Kelumbayan ini ada 107 rombel dan itu tersebar di ini sekolah-sekolahnya teman-teman ya semua. Nah, selain data rombel, kita juga bisa melihat data guru, sebaran guru ya. Sebaran guru di Provinsi Lampung, teman-teman, ini sampai dengan laman ini saya akses. Itu guru di Provinsi Lampung ada 117.722 orang. Dengan total guru laki-laki 31.305 guru laki-laki dan guru perempuan 86.417 orang guru perempuan. Ternyata jumlahnya hampir lebih dari 2 kali lipat ya. Hampir menyentuh angka 3 kali lipat ini jumlah guru perempuan di Provinsi Lampung. Kita lihat teman-teman ya, sebaran per kecamatannya. Per kabupaten dulu ini. Nah ini sebaran guru di Kabupaten Lampung Tengah 16.915, di nomor 2 itu di Bandar Lampung 13.910, dan ya paling sedikit ya di Mesuji karena mungkin lokasinya juga secara geografis lebih kecil. Tapi kalau dibandingkan Metro, antara Mesuji dan Metro, ternyata jumlah guru di Metro lebih banyak daripada di Mesuji nih teman-teman. Di Metro 3.789 guru, di Mesuji 3.164 orang guru. Kita lihat sebarannya, kalau di perkecamatan di Metro ya, contohnya. Ini sebaran guru di Metro teman-teman. Dan kalau kita klik di Metro Timur yang banyak, Metro Timur yang banyak gurunya. Nah ini guru tersebut tersebar di sekolah-sekolah ini ya teman-teman semua. Nah ini jumlahnya juga terlihat berapa jumlah gurunya di masing-masing sekolah. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisa kebutuhan guru di masing-masing wilayah atau di masing-masing sekolah. Walaupun jika memang diperlukan ya distribusi guru, melakukan distribusi guru ya teman-teman. Nah itu kondisi guru. Selain guru ada data pegawai ya teman-teman. Data pegawai ini Tendik ya, ada 29.067 orang.
Ini jumlah teknik di Lampung, tenaga kependidikan. Oke, kita lihat di kabupaten kota. Ini sebarannya per kabupaten kota. Kalau kita lihat, misalnya kita turunkan di angka per kecamatan, kita lihat di Pringsewu misalnya. Dari total 1.687 orang, Kecamatan Pringsewu memiliki jumlah tenaga kependidikan yang paling besar, paling banyak. Kita lihat di sini ya. Nah ini jumlahnya ya teman-teman. Kita lihat. Banyak juga ini. Scroll atasnya. Nah, ini jumlah pegawainya. Di masing-masing sekolah ya teman-teman. Nah, ini juga lengkap per sekolah ya teman-teman. Kita bisa lihat juga sinkron terakhirnya kapan. Baik, selain itu ada data Sarpras ya. Data Sarpras, kita lihat di Lampung, ini belum tersinkron sepertinya ya. Kita lihat sebarannya. Nah, ini belum tersinkron sepertinya. Baik, itu beberapa data yang bisa teman-teman manfaatkan di sini. Jadi data ini merupakan data yang bagus sekali untuk kita melakukan kajian-kajian terkait dengan kondisi pendidikan di Provinsi Lampung. Sehingga baik untuk menentukan angka APK, APS ya teman-teman ya. Data-data seperti ini sangat kita butuhkan teman-teman. Dan sekali lagi, sini ada data sekolah, data peserta didik, data rombel, data guru, data pegawai, data Sarpras. Kalau di menu progres data ini progres sinkronisasi. Kita lihat ya. Ini proses sekolah-sekolah yang sudah melakukan updating. Jadi data ini selalu diupdate ya, teman-teman ya. Data ini selalu diupdate. Misalnya di SD. Nah, SD di Lampung, kita lihat di Lampung. 99 SD sudah melakukan sinkronisasi updating data terbaru. Jadi ini secara periodik sekolah-sekolah melakukan updating data ya teman-teman. Nah ini Lampung Timur masih ada sisa 1. Masih ada 25 sekolah di Provinsi Lampung yang melakukan sinkronisasi updating datanya. Oke teman-teman, nah di video kali ini memang saya hanya fokuskan kepada data-data pokoknya, data terkait data sekolah, peserta didik, rombel, guru, pegawai, dan Sarpras ya. Tapi nanti Sarprasnya belum ada. Jadi sekali lagi teman-teman bisa memanfaatkan laman ini untuk mencari sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan Dapodik, data pokok pendidikan. Karena tidak sedikit teman-teman di OPD yang bertanya-tanya, kemana sih kalau saya butuh data ini, saya butuh data sekolah, saya butuh data guru gitu ya. Nah ini manfaatkan saja laman ini ya teman-teman. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan data-data atau pemanfaatan data pokok pendidikan di laman publik dapo.dikdasmen.go.id. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Salam hormat dari kami Merajut Nusa. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih dan sukses selalu. Bersama, kita merajut masa depan pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan bermakna untuk Nusantara.